Dan yang pas terakhir ditiup ada suaranya tong. Si burung-burung tuh terbang. Burung-burung sekitar lalu terbang. Di situ saya mulai merinding. Saya tanya ke si yang saya bilang dukun itulah, "Pak, ini apa ya maksudnya? Kok ada buat trompet kayak gitu?" Suaranya kencang itu? Kencang. Sama kayak di film-film kayak orang mau perang ada suara tot gitu. Mereka bilang, kata-kata yang paling saya ingat, "Terima kasih Tuhan, kami telah menguasai gunung ini." Itu saya mikir, menguasai gunung. Jadi tujuan awal mereka kesini buat apa gitu? Jadi dia bilang sambil pakai jubah gitu di puncak gunung. Iya. Terima kasih Tuhan, kita telah menguasai gunung ini. Betul. Mereka bikin banner, gede lah bannernya, cukup buat mereka foto. Dan di banner itu ada tertulis perjanjian darah. Saya pas pegang kamera tuh kayak gemetar mas, saya takut kan, karena ngeri. Jadi bannernya itu tulisannya besar, perjanjian darah. Perjanjian darah. Selamat liburan buat kalian guys. Kalian liburan kemana? Ke gunung, ke pantai, atau rebahan aja? Nah, buat kalian yang pengen ke alam, selamat liburan dan jangan lupa hati-hati guys. Yang penting kita bisa balik lagi ke rumah dengan selamat. Tapi nih, hati-hati juga. Jangan-jangan pas lagi liburan, kalian itu bergabung dengan sekte sesat yang bisa mengancam nyawa kalian. Seperti yang dialamin sama narasumber gua. Halo Mas TB. Fajar. Ya. Terima kasih sudah datang dan bercerita di RJL. Sama-sama. Jadi udah sering melakukan pendakian gunung dan gak pernah ngalamin kejadian horor. Tahu-tahu malah bergabung dengan sekte sesat. Betul. Kenapa kok bisa bilang itu mereka sekte sesat? Karena dari orang naik gunung kan normalnya tuh naik gunung membawa alat-alat gitu ya, alat-alat gunung, tas gunung, sepatu gunung, foto-foto gitu kan, bikin video. Ini enggak. Selama perjalanan tuh mereka tuh dengan alat seadanya ya, dengan alat seadanya, pakaian seadanya, malah melakukan ritual-ritual tertentu gitu. Dan bawa alat-alat yang menurut saya itu buat ritual-ritual yang aneh-aneh ya. Yang aneh-aneh itu kayak gimana? Ya kayak ada trompet yang bentuknya itu dari tanduk hewan, entah tanduk kerbau mungkin atau sapi ya. Buat apa trompetnya? Dia tiup selama perjalanan. Jadi selama perjalanan dia tiup trompet itu. Wow. Sampai hewan-hewan yang di situ tuh kayak keganggu, kayak burung gitu, keganggu sampai berterbangan. Katanya sempat mengancam nyawa Mas TB juga? Betul, sempat mengancam karena di tengah perjalanan sebelum ke puncak tuh ada longsor. Longsornya tuh awalnya saya pikir longsor normal ya, karena di gunung longsor tuh hal yang biasa kalau musim hujan gitu. Longsornya tuh kejadiannya kayak saya pas di trek, di jalur, orang yang saya bawa yang guide itu mau jatuh, saya pegang tangannya, jadi jongkok posisi saya. Nah di atas tuh ada suara gemuruh, kayak suara longsor. Ada 2 batang pohon yang jatuh, ngelewatin tepat di depan kepala. Dan itu kan langsung jurang berarti? Langsung jurang. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas TB. Seperti apa kisah pada kali ini? Semoga video kali ini dapat menemani kalian yang lagi liburan. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Mas TB boleh diceritain awal mula perjalanannya kayak gimana? Oke, makasih Mas.
Jadi awal mula perjalanan itu sekitar tahun 2015 pas saya nganggur dan waktu itu saya kerja di Bandung. Terus nganggur, saya sukanya naik gunung mas, hobi lah gitu kan. Hobi naik gunung, terus join komunitas gitu, komunitas naik gunung. Nah ada satu waktu senior di komunitas saya tuh ceritalah, ini kita dapat orderan katanya. Orderan apa nih? Ganti gunung. Oh gitu, mau ikut nggak katanya? Boleh, saya bilang. Kebetulan lagi nganggur. Kalau mau Sabtu sekarang nih berangkat. Ceritain dulu kayak gimana ya orang-orangnya saya ini. Ini satu keluarga katanya. Satu keluarga. Dia mau bikin kayak film dokumenter bilangnya. Naik 40 gunung di Bandung. 40 gunung. Karena sesuai ulang tahun dia katanya. Oh, berarti 40 tahun lah mungkin orangnya. Oke, saya bilang. Ke gunung mana nih berangkatnya? Ke Gunung Bedil katanya. Dekat Wayang-Windu, daerah Pangalengan sana lah. Saya belum pernah emang ke gunung itu. Tapi karena pengalaman saya udah naik beberapa gunung di Bandung gitu kan. Sejauh ini aman-aman aja sih gitu naik gunung. Terus sebelumnya mereka tuh senior saya tuh di briefing dulu. Diajak ketemunya di gereja katanya. Kayak gitulah di gereja kayak gitu. Rapat buat gunung mana aja yang mau didaki gitu. Terus besoknya saya dikasih kontaknya. Ini kontaknya, silakan kontak. Saya tektokan sama koordinator dari rombongan tersebut lah. Terus hari Sabtu pagi jam 5 saya janjian. Kami ketemuan di Miko Mall, Bandung. Mereka sedang sarapan. Normalnya tuh kalau ke gunung tuh biasanya 5 sampai 8 orang lah. Paling banyak ya, kalau satu orangnya gitu, buat jagain gitu. Nyampe di sana, ngobrol, kenalan segala macem. Mas, mohon maaf nih katanya. Kenapa Pak? Kita kayaknya nambah personil. Oh gitu, berapa orang nambahnya? 30 orang katanya. Wah itu bukan nambah, saya bilang. Banyak banget ya, kenapa? Karena buat yang ke gunung guide yang ke gunung yang lain, ada yang nggak bisa katanya. Entah membatalkan, entah nggak bisa. Jadi terpaksa ikut ke rombongan kita. Dalam hati saya, kebanyakan Pak kalau gitu, saya repot nanti. Udahlah Mas, gak apa-apa, nanti kita tambahin fee-nya. Ya oke lah, saya bilang. Mungkin nanti saya mikir bakal narik orang lokal buat tambahan jagain kita, jagain rombongan lah. Terus saya ikut ke mobil mereka. Sebelumnya dibagiin makanan, terus dibagi souvenir sama minuman. Lanjut, kita masuk mobil, perjalanan masuk. Selama perjalanan tuh bukan mereka ya, di mobil yang saya tumpangi itu muter lagu-lagu rohani. Saya pikir ya normal-normal aja karena lagu rohani kan tiap agama ada gitu ya. Ya udah saya nggak pikir-pikir panjang lah. Saya ngobrol, kerjanya di mana, terus saya kerja di mana. 2 jam perjalanan, lagunya sama semua. Saya pikir awalnya radio. Lagunya sama semua. 2 jam perjalanan sampai Itu doang lagunya. Itu doang. Kayak mungkin kalau lama-lama saya bakal hafal gitu. 2 jam perjalanan, kita nyampe ke desa terakhir sebelum pendakian. Jam 7 kita sampai. Saya komunikasi dulu sama guide lokal, sama orang lokal, cari orang buat bantuin. Akhirnya ada 2 orang yang mau. Terus selama di sana tuh mereka kenalan sama warga lokal, terus kayak orang yang baru pertama kali traveling gitu. Baik banget ke orang sekitar tuh. Bagiin makanan, bagiin minuman juga sama kayak waktu bagiin ke saya gitu. Terus yang terakhir yang baru bagiin souvenir gelang sama kalung. Dan waktu itu belum mikir yang aneh-aneh gitu. Oh ini mungkin untuk menghormati orang sekitar aja kali ya gitu. Makanya bagi-bagi makanan. Singkat cerita,
kita udah selesai sarapan, guide udah siap. Saya briefing dulu, saya bilang nanti kalau di gunung jangan yang aneh-aneh awalnya kan. Kita berdoa juga menurut kepercayaan masing-masing. Terus alat-alat perlengkapan semua harus dicek, makanan minuman jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Udah siap, kita mulai perjalanan. Saya pertama yang jalan di depan sama guide lokal, di belakang juga ada guide lokal ini terakhir. Kita masuk ke area persawahan. Nah, yang kedua setelah saya itu dari rombongan mereka, umurnya mungkin sekitar 50-an lah ya, 50 lebih lah. Perawakannya nggak terlalu tinggi juga. Tapi yang saya heran awalnya itu dia pakai berbagai macam kalung di dadanya itu. Bahkan ada yang kalung itu berbentuk kepala hewan, entah kerbau, entah domba lah ya itu. Terus dia pakai gelang tuh, segala macam gelang dia pakai itu. Ini cowok semua apa bagaimana? Campur. Rombongannya? Rombongan campur. Ada cowok cewek, ada mungkin yang paling muda tuh sekitar SMA atau anak kuliah. Perawakannya bagaimana? Perawakannya normal Biasa biasa aja normal. Cuman yang saya aneh, katanya mereka mau ke gunung tapi tidak mencerminkan orang yang mau ke gunung gitu. Setelan biasa aja, kasual kayak mau car free day lah gitu. Sepatu juga sepatu biasa, bukan sepatu gunung gitu. Tas juga tas biasa, cuman ada tasnya emang gede-gede. Cuman bukan tas gunung gitu. Pas selama perjalanan di sawah tuh, dia nanya, kita udah mulai pendakian nih mas? Udah pak, kita udah mulai nih, udah mulai masuk area persawahan. Oh ya udah, si dukun itu ternyata instruksiin ke salah satu tim mereka lah dari rombongan. Saya nggak tahu disuruh apa, tapi dia ngeluarin aqua, bekas aqua botol yang 1,5 liter. Di dalam itu ada cairan warna pink. Itu dia tabur di sepanjang perjalanan. Karena kan saya orangnya penasaran, saya tanya itu apa gitu. Dia bilang enggak, itu buat penanda aja katanya. Penanda buat apa gitu kan? Terus saya penasaran, saya cium baunya tuh kayak agak bau amis gitu lah. Nggak tahu itu campurannya apa, warnanya pink kayak gitu. Warna pink? Warna pink. Memang kayak cat gitu, ada tandanya? Agak kental ya pokoknya. Pink agak kental. Pokoknya kalau disentuh tuh saya cium tuh baunya agak bau amis gitu lah. Nggak tahu itu apa. Lanjut perjalanan melewati sawah. Sebenarnya normalnya tuh kita tuh naik gunung tuh di sana tuh maksimal 4 jam lah. Cuman buat karena 30 orang yang ikut gitu, jadi lebih lambat kita. Pace-nya lebih lambat lah. Awal masuk hutan, saya paling depan. Awalnya tuh ada suara-suara trompet. Saya pikir mungkin itu dari desa lah atau dari pendaki yang lain gitu kan, yang naik gunung. Ada bikin suara-suara trompet kayak gitu. Terus perjalanan saya sering ngecek ke depan ke belakang, maksudnya saya diam dulu. Setengah rombongan lewat, ternyata trompet itu dari rombongan kita. Si trompet itu. Dan yang saya kaget tuh trompetnya terbuat dari semacam tanduk. Kalau saya lihat sih kayak tanduk, mungkin tanduk sapi ya atau kerbau, tapi dia melilit gitulah tanduk itu. Dan itu ditiup. Dan yang pas terakhir ditiup ada suaranya kan, tong. Si burung-burung tuh terbang. Burung-burung silat lalu terbang. Di situ saya mulai merinding. Apaan nih gitu? Kok ada kayak gini? Saya kaget situ. Terus nggak lama, awalnya saya nggak tahu kalau dia ada bawa trompet, karena tas-tas mereka emang gede-gede ya. Dan saya nggak ngelihat mereka bawa trompet di situ. Saya lanjut susul yang paling depan. Saya tanya ke si yang saya bilang dukun itulah, Pak, ini apa ya maksudnya? Kok ada bawa trompet kayak gitu? Dia masih berdalih aja kayak, oh enggak mas, itu cuman ini aja, mainan katanya. Mainan? Mana ada mainan kayak gitu kan. Kalau mainan mungkin trompetnya trompet tahun baru saya tahu. Ini mainannya
tanduk hewan gitu. Dan itu bikin saya merinding kan. Suaranya kencang itu? Kencang. Sama kayak di film-film kayak orang mau perang ada suara tot gitu. Dan itu dia tiup sering semenjak masuk ke hutan. Itu yang bikin merinding. Yang bikin merinding pas burung-burung terbang sih. Mungkin mereka kaget dengan suara itu atau terganggu. Cuman dia bilang, itu cuma mainan aja. Saya pikir di situ, oke, masih aman lah. Masih mikir tenang saya di situ. Gak lama perjalanan, sempat ada yang mau jatuh. Salah satu rombongan perempuan mau jatuh, tapi masih selamat lah. Terus saya mau jatuh kemana? Mau jatuh ke jurang. Jadi jalurnya tuh ngelewatin kayak kayu-kayu gitulah. Saya pikir dalam hati gitu kan, mungkin itu azab kali, udah ganggu orang, tiup-tiup trompet gitu. Karena yang jatuh tuh yang orang yang tiup trompet. Emang jalannya setapak tuh? Jalannya setapak. Kalau gunung-gunung di Bandung kan rata-rata orang ke hutan tuh buat cari kayu. Jadi jarang orang lewat, jarang didaki gunung gitu. Jadi benar-benar jalan setapak. Itu pun kalau beberapa jalur udah ketutup lagi sama hujan sama ranting gitu. Setapak yang langsung jurang gitu? Iya. Wow. Jadi di sebelah kiri tuh jurang dari tanah tinggi gitu. Jalur setapak, bawahnya tuh ada jurang lagi gitu. Lanjut, saya tanya, gimana? Gak apa-apa mas? Gak apa-apa, masih aman. Ada yang luka nggak? Nggak ada. Oke, masih bisa lanjut. Kalau nggak, saya suruh salah satu guide lokal buat nemenin ke bawah. Oh nggak apa-apa, nggak mau. Kayak saya lihat dia sakit-sakitan ya, tapi dia kayak nggak mau gitu buat turun. Ya udah, mungkin karena daripada nggak nyampe puncak gitu. Kita lanjut perjalanan. Masih selama perjalanan walaupun dia udah jatuh masih tetap niup trompet tuh. Ya nggak tahu lah. Mungkin mainan atau apa. Di ujung keluar dari jalur hutan pertama, saya nemu gua. Guanya kecil, mungkin diameternya segede gini lah, kecil. Cuman agak tertutup sama ranting sama tanah yang ini, tanah dari hujan kali ya. Nah di situ kita berhenti. Si dukunnya minta saya berhenti. Mas, kita berhenti dulu di sini katanya. Oh, oke, istirahat dulu ya. Enggak mas, kita bisa nggak masuk ke dalam gua itu? Hah? Masuk ke gua? Saya bilang. Ngapain gitu dalam hati? Masuk gua ini? Iya. Wah nggak bisa pak, saya bilang. Karena ya bahaya. Itu gua kecil, terus kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Dan gelap juga gitu. Mungkin orang masuk bisa, tapi takutnya udah masuk malah kena longsor atau ada apa. Kan nggak tahu kita. Nggak bisa saya bilang. Terus si koordinator ternyata nggak lama, koordinator mereka, bukan si dukunnya ya, si koordinator datang ke saya. Udah nggak apa-apa katanya. Di sini aja. Dia bilang ke si dukun tuh kayak gitu. Di sini aja. Maksudnya apa ya di sini aja? Ternyata setelah saya lanjut perjalanan dikit, saya sambil ngerokok, sambil istirahat lah, minum gitu kan. Dia melakukan ritual di situ. Tepat di depan gua itu. Dia ritual, dia ngeluarin kayak palu, tapi mungkin dalamannya itu kayak kosong gitu ya. Tapi isinya ada biji-biji gitu biar digerakin gitu ada suaranya. Dia muter-muter di situ sambil lari di tempat lah saya bilang ya. Lari di tempat sambil muter di situ. Ritual. Tapi saya nggak tahu dia bilangnya apa. Palunya gede. Dia ritual di situ. Ya baca-baca nggak tahu lah, saya mungkin semacam mantra ya, saya nggak terlalu dengerin sih karena jauh, cuman saya ngelihat bahasanya kita nggak kenal gitu. Bahasanya kita nggak tahu, bukan yang pasti bukan bahasa Indonesia sih, dan bukan bahasa Sunda juga gitu, nggak tahu bahasa apa. Mungkin sekitar 5 menit lah di situ dia ritual. Setelah itu lanjut perjalanan. Yang lain pas dia ritual gimana? Kalau kita mungkin yang ceramah ya, yang lain kayak ngaminin gitu. Mereka tuh kayak ini ritual ya, mereka fokus ke ritual itu gitu. Pada ngeliatin ngaminin apalah. Saya di situ mulai mikir agak aneh nih.
kok ada kayak gini gitu. Tapi belum merinding sih, biasa aja, karena ya mungkin apalah mereka yang bikin kayak mainan atau apa gitu, saya nggak mikir aneh. Lanjut perjalanan, di tengah perjalanan masih di jalan setapak tuh kita nemu batu tuh bentuknya kotak, persegi, terus dia si batunya tuh kayak permukaannya tuh kayak rata, nggak ada kayak bekas hasil proses pemesinan gitu. Saya nggak tahu itu batu dari mana, tapi semenjak ada batu itu udah kita berhenti lagi, dia melakukan hal yang sama lagi, ritual lagi di situ. Mungkin dia anggap batu itu sesuatu yang ya saya juga lihat itu aneh ya, ada batu di gunung kayak gitu dengan ukuran yang besar. Dia nggak lama melakukan ritual yang sama kayak gitu. Saya juga apa harus setiap ini berhenti gitu kan, malah makin lama perjalanan tuh, itu udah jam 10 lah, sekitar jam 10. Harusnya tuh normalnya udah nyampe puncak, tapi karena banyak ritual segala macem jadi lama. Lanjut perjalanan, udah dekat mau ke puncak nih, jam 11 tuh, jam 11 siang. Ternyata jalur yang kita mau lewatin itu ketutup, longsor. Karena saya mendaki itu pertengahan Februari lah, itu kan masih curah hujan tinggi. Longsor, akhirnya saya diskusi sama guide lokal, gimana nih Pak, kalau nerobos ini kayaknya nggak mungkin gitu. Karena emang longsornya gede gitu, jadi nutupin jalur semua. Mau nggak mau, kita harus buka jalur baru. Gitu. Oke, kita buka jalur baru, kita melipir ke sebelah kanan. Kita babat alang-alang biar bikin jalur. Terus mungkin sekitar 1 jam lah ya, ngebabat situ. Ada jurang yang saya lihat lebih landai lah, lebih enak buat didaki gitu. Kalau dari pertama kali lihat tuh kayak tangga sih bentuknya, tangga gitulah. Jadi ini nih yang paling pas nih buat kita daki gitu, bisa bikin buat tangga. Saya minta tolong ke guide lokal karena mereka yang sering ke hutan gitu. Saya minta tolong Pak, pasangin tali ini ke ujung pohon di sana, nanti kita naik itu buat safety kita gitu. Dia pasang, setelah pasang naik satu persatu si guide lokal. Kemudian saya susul, saya naik, saya jaga di tengah-tengah. Jadi itu ada sekitar 4 tingkatan lah, 4 tingkatan sampai ke atasnya ya. Saya jaga di tengah-tengah gitu. Ayo Pak, kita naik satu-satu ya, pelan-pelan. Gitu. Yang paling pertama naik si dukun itu. Si dukun itu naik, awalnya lancar naik, pas udah lewat ke saya, dia terperosok. Terperosok kakinya, hampir mau jatuh gitu. Saya refleks, pegang tuh si dukun itu. Saya posisi saya berdiri ya. Saya refleks, saya pegang pakai 2 tangan, jongkok. Saya jongkok di situ, pegangin si dukun. Gak lama. Itu jurang juga? Jurang, jadi bawah itu jurang. Maksudnya kalau saya nggak pegang, jatuh ya udah, wassalam. Dalam jurang? Dalam. Ya mungkin 30 meter ada lah. Shit. Dari jalur yang kita tuh. Terus saya pegang, gak lama ada suara gemuruh dari atas kepala. Suaranya kayak suara longsor lah, longsor tanah kayak gimana gitu kan. Suara terus dug ada suara kayak entah batu entah apa gitu kan. Lewat ke depan kepala saya, ke atas kepala saya. Ternyata batang pohon, ada 2 biji. Batang pohon yang ukurannya semeter lebih, lewat depan kepala. Saya merinding di situ. Saya langsung keringet dingin, muka saya pucat, karena saya mikir, apaan nih? Kok tiba-tiba ada longsor gitu? Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba. Saya mikir mungkin longsor di atas. Cuman kalau posisi saya waktu itu berdiri, udah pasti kena ke saya gitu. Entah kena ke kepala, entah ke badan. Bisa kena ke saya, terus mungkin saya jatuh ke bawah.
Nyaris itu? Nyaris. Yang orang bilang kalau mau mati itu mungkin ada slow motion, di situ saya ngalamin. Terus setelah itu saya pikir ini udah nggak benar, karena saya mikir selama perjalanan kan niup trompet terus nyebarin cairan itu, terus ritual di beberapa tempat yang kita lewatin. Saya dari situ memutuskan untuk udah kita semua balik kanan, pendakian kita batalkan. Emang tadi segede apa pohonnya yang jatuh itu? Pohonnya tuh semeter lebih lah. Yang kedua lebih kecil, semeter lebih. Dan itu lumayan panjang. Kalau panjangnya mungkin kalau diukur ya 5-6 meter lah. Kalau itu lihat depan pala tuh. Depan kepala. Persis. Wah, kalau kehantem langsung jurang, mati. Langsung jurang. Udah pasti mati, saya udah gak bakal selamat itu. Terus saya mikir, udah kita balik kanan semua. Tapi si dukun gak mau. Kekeh dia. Jangan Kang, kita harus sampai ke puncak. Apapun yang terjadi. Oh gak bisa, saya bilang. Ini udah gak aman nih, udah gak safety, saya bilang. Karena saya mikir dalam hati, ini penghuni gunung ini udah keganggu nih dengan kegiatan kita gitu. Pengalaman saya ke gunung belum pernah satu kejadian kayak gini gitu. Walaupun sempat ketemu suara macan lah, apalah gitu, tapi belum pernah sampai kayak gini gitu. Tapi si koordinator dari mereka meyakinin saya buat, udah Mas, tenangin aja dulu gitu. Ngerokok dulu, ngopi dulu, nanti kita tambahin deh fee-nya gitu. Posisi saya nganggur ya lumayan gitu, dengan didouble kayak gitu. Ya oke lah gitu kan. Saya diskusi sama guide lokal, gimana Kang, mau nggak? Ayolah. Si guide lokal juga setelah kejadian itu tuh ngucapin kayak semacam mantra lah, bukan mantra ya, kayak ya mantra sih, mungkin mirip pantun Sunda lah, tapi dalam bahasa Sunda. Kayak gimana? Yang intinya kita datang ke sini, jangan ganggu kita gitu. Oh, jadi pikiran udah malah ke arah kesana semua ya? Iya. Gara-gara si rombongannya ritual melulu. Iya. Si guide lokal udah ngerasa nih. Tapi guide lokal cerita nggak sama Mas TB? Ini rombongannya kok begini gitu? Enggak. Sempet nanya. Wah, nanya gimana? Ini dari mana sih Mas? Kok kayak gini ya katanya. Saya sudah sering nih naik ke sini cari kayu bakar. Tapi baru kali ini kejadian kayak gini. Dan ya saya juga baru pertama kali tadi subuh. Saya pertama kali ketemu di Mikomol. Ya ini pertama kali ketemu. Saya juga nggak tahu mereka dari mana. Taunya dari satu keluarga aja. Gitu. Terus anehnya tuh di selama perjalanan mereka nggak ada tuh ngefotoin, ngevideo gitu. Kan bilangnya mau bikin dokumentasi ya buat hadiah ulang tahun. Tapi nggak ada, ngevideo, ngefoto tuh nggak ada. Anteng aja, malah fokus ke trompet sama ritual-ritual itu gitu. Jadi setelah saya tenang, kita lanjut perjalanan. Terus saya yang terakhir, karena saya mastiin semua rombongan selamat gitu, aman lah, nggak ada yang tertinggal, nggak ada kejadian gitu. Itu masih Caranping masih ditetesin tuh di Masih. Jalan Setapak Jurang itu? Masih. Saya pikir awalnya cuma satu botol aja gitu mereka bawa tuh pas di sawah tadi. Ternyata ada terus, berarti kan tiap orang mungkin bawa ya si botol itu. Nah terus saya penasaran kan. Tadi kan terjadi longsor tuh. Ini longsor dari mana gitu. Saya naik ke puncak itu, ke dataran tanah itu. Di puncak tuh tanahnya datar Mas. Datar. Nggak ada miring, nggak ada apa. Dan nggak ada bekas longsor. Itu saya kaget. Hah? Tadi longsor dari mana gitu. Kok nggak ada bekas longsor, nggak ada rumput yang kegiles sama pohon. Terus saya mikir kayaknya awalnya mungkin ada pohon yang bekas ditebang, terus kumpul di satu tempat, licin kena hujan, akhirnya jatuh gitu. Tergelincir. Ternyata nggak ada satupun pohon yang bekas tebang itu. Dan rumput nggak ada yang rusak. Kayak si betapon tuh kayak dilempar aja gitu. Makanya saya, ini kok dari mana gitu pohon? Gede lagi, kayak seperti udah dipotong ya? Iya, itu yang anehnya. Di situ saya merinding lagi Mas.
kok bisa gitu kayak gini. Dan saya udah ngambil kesimpulan, emang penunggu di sini keganggu dengan kegiatan kita. Terus saya sampai disusul sama guide lokal, Kang ayo lanjut nggak? Oh iya. Kaget saya, karena saya bisa mikir, kok bisa ada longsor pohon yang nggak ada asal-usulnya gitu. Oke, lanjut perjalanan. Sama tiap sebelum sampai puncak tuh nanya si dukunnya tuh, di sini ada lagi nggak Kang? Katanya, tempat yang lebih angker. Udah nggak ada Pak, saya bilang. Jam 2 kurang lebih. Sebelumnya setelah longsor tuh saya sholat dulu, tayamum sholat karena saking takutnya gitu kan. Terus sampai puncak, si dukun nanya, Di sini katanya ada pohon yang pohonnya tegak lurus, terus dahannya jarang, tapi kalau ditebas keluar darah. Emang nggak ada ya pohon kayak gitu? Saya bilang, saya nggak tahu, belum pernah saya nemu. Pengalaman saya naik gunung, entah itu di Bandung, entah di mana, belum pernah saya nemu pohonnya kayak gitu. Jadi dukunnya nanya, di sini ada pohon yang ditebas keluar darah apa enggak? Betul. Entah dia bilang maksudnya getah atau apa, cuman cara dia penyampainya nanyanya, ada nggak pohon kalau ditebas keluar darah? Maksudnya Mas TB kali mau ditebas? Nah itu saya nggak tahu. Tapi dari situ saya takut sih, takut. Karena Apalagi udah di puncak gunung dari nih. puncak. Dia ber-30 lagi. Saya bertiga, mereka ber-30. Ngeri kan? Dan ternyata setelah sampai puncak, kita salah tujuan. Yang harusnya ke Gunung Bedil, jadi itu satu pegunungan, cuman ada 2 puncak. Nah kita harusnya ke puncak yang sebelah kanan, ini kita naik ke puncak yang sebelah kiri. Di situ si dukunnya itu paling ngomel, kok bisa kita salah? Saya bilang saya nggak tahu. Kan yang saya belum pernah ke sini, cuman yang ngajak ke sini kan dari koordinator mereka. Arahnya ke sini, ya saya tunjukin ke sini. Saya juga belum pernah naik gunung ini, saya bilang. Tapi tengahin lagi sama koordinator, dia bilang, udah gak apa-apa, sama aja gunung ini juga, katanya. Tapi si dukun kekeh, kita harus sampai ke puncak Gunung Bedil. Yang benernya, yang tujuan pertama. Udah kita turun lagi aja, naik ke puncak selanjutnya. Saya bilang gak mungkin Pak. Dari kita pertama perjalanan aja di jam 7, sampai jam 2 sampai puncak. Kita turun, naik lagi sampai jam berapa? Tengah malam. Kan gak mungkin. Akhirnya udahlah, di sini aja. Kembali tuh, keluar kata-kata, udahlah, di sini aja. Saya kasih waktu ke mereka. Saya agak menjauh sambil makan sama guide lokal gitu kan. Terus guide lokal kayak cerita, Kang, saya nemu ini, katanya. Apaan tuh? Kayak batu akik. Batu akik warnanya merah, kayak merah delima gitu. Nemu di mana? Saya bilang, tadi di bekas longsoran. Mau nggak? Katanya. Wah nggak mau, saya bilang. Ngapain saya bawa kayak gitu? Ya udah kalau bisa sih saya bilang balikin ke tempat semula. Takutnya malah jadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus saya makan, terus asar kan, masih kedengaran tuh sholat asar, azan tuh. Saya sholat lagi, saya mikir ini saya udah ngajak rombongan yang aneh ke sini gitu kan. Terus saya berdoa karena takut terjadi hal-hal yang kayak tadi gitu, kayak longsoran tadi. Gak lama si koordinator nyusul. Awalnya ada suara-suara tuh, alat musik. Mereka ngeluarin alat musik. Saya penasaran, agak mendekat saya lihat. Jadi dari dalam tas mereka tuh ada jubah. Mereka ngeluarin jubah. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Dan trompet juga dikeluarin. Terus mereka melakukan semacam ritual lagi lah sambil berkeliling di situ, di puncak itu. Terus ngomong bahasa yang saya juga nggak ngerti. Terakhirnya nyanyi-nyanyi. Dan terakhir mereka bilang, kata-kata yang paling saya ingat. Terima kasih Tuhan, kami telah menguasai gunung ini. Itu saya mikir, menguasai gunung. Jadi tujuan awal mereka kesini buat apa gitu? Menguasai gunung, saya bilang. Awalnya kan foto-foto, tapi kok menguasai gunung gitu. Jadi dia bilang sambil pakai jubah gitu di puncak gunung. Iya. Terima kasih Tuhan, kita telah menguasai gunung ini. Betul. Berarti tujuan awal mereka emang dari awal tuh bukan buat
cari foto atau video. Memang cerita tempat angker dan itu mungkin menurut mereka menguasai gunung. Itu yang bikin saya merinding. Dan gak lama setelah mereka ritual tuh, itu kan siang ya, masih jam 3 lah. Dan kondisi cerah, gak ada mendung. Tiba-tiba kabut putih dan angin. Itu di situ saya langsung merinding lagi. Saya langsung berdoa, ya Allah kalau misalkan ini saya ngajak rombongannya gak bener, tolong gitu. Tolong jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena udah kejadian seperti itu tadi di longsor. Dan takutnya nanti malah sekarang udah ada lagi tanda itu ya kayak gitu. Malah terkejadian lagi gitu takutnya. Terus mereka di tas itu gak ada makanan, gak ada minuman. Jadi jubah, trompet itu aja isinya tuh. Alat-alat sama alat musik. Gitar, ada gitar kecil, terus ada ya macam-macam alat musik lah dibawa. Alat musik yang aneh-aneh gitu. Terus saya kan sengaja menjauh tuh agar nggak disuruh-suruh ya. Terus saya juga nggak mau ngelihat mereka melakukan nyari-nyari pohon yang katanya keluar darah itu. Nggak mau. Malah si koordinatornya nyamperin ke saya. Koordinator dari rombongan nyamperin. Mas minta tolong katanya. Oh iya, kenapa Pak? Bisa tolong fotoin nggak katanya. Oh ya udah boleh. Saya fotoin kan. Semua rombongan 30 orang itu saya fotoin. Awalnya pakai jubah biasa, saya fotoin biasa. Terus mereka ngeluarin banner. Mereka bikin banner, gede lah bannernya. Cukup buat mereka foto. Dan di banner itu ada tertulis perjanjian darah. Saya pas pegang kamera tuh kayak gemetar. Gemetar mas, saya takut kan. Saya jadi korban gitu kan. Kita gak ada yang tahu ya. Namanya di gunung. Sambil foto juga, mas fotoin ini. Saya fotoin. Gak lama, habis itu saya langsung ke guide lokal, Kang. Apa kita tinggal aja di gunung? Dia bilang. Karena ngeri. Jadi bannernya itu tulisannya besar, perjanjian darah. Perjanjian darah. Tulisannya. Terus setelah selesai. Kata guide lokal apa? Itu perjanjian darah gimana gitu? Iya ini sebenarnya di mana sih katanya? Oh mereka nggak tahu, mereka nggak lihat si banner itu. Cuman saya ngeliat. Cuman kalau saya sampaikan ke guide lokal kan malah jadi panik takutnya. Cuman saya bilang gimana ya? Udahlah jangan kayak gitu lah, biasa aja. Udah, kita tenangin aja dulu, tenangin. Banyakin berdoa aja lah, biar nggak terjadi apa-apa gitu. Doa terus tuh? Doa terus. Tiba-tiba saya jadi yang rajin ibadah lah gitu. Takut, saking takutnya, tadinya masih bolong-bolong gitu kan. Karena takut kan. Oh langsung sholat tuh? Langsung sholat ya. Ambil tayamum sholat. Ya kita nggak tahu, tiba-tiba cuma pulang nama gitu kan. Setidaknya terakhir sempat sholat gitu. Sempat sholat lah setidaknya gitu. Minta diampuni dosa-dosa gitu. Terus turun sekitar jam 3:30 atau jam 4 lah. Hujan gede juga, lebat. Di perjalanan juga sering jatuh lah karena kalau kondisi hujan kan licin ya. Tapi di perjalanan saya nggak pernah berhenti buat baca doa itu. Karena takut kejadian apa-apa gitu kan. Istilahnya saya minta maaf gitu ya. Minta maaf walaupun saya nggak tahu siapa minta maaf. Saya minta maaf ke penghuni kalau misalkan ada yang keganggu, saya mohon maaf. Takutnya malah bikin perjalanan kita jadi terganggu. Saya bilang saya maksud ke sini cuman bener nganter orang, cuman saya nggak tahu itu orang dari mana. Dan ternyata yang bikin aliran tertentu yang bikin ritual, saya minta maaf gitu. Saya nggak ada maksud gitu. Terus turun, alhamdulillah selama perjalanan cuman ya kepleset doang lah, jatuh tapi nggak ada kejadian yang aneh. Dan saya ngelewatin jalur yang tadi kita lewatin dan benar-benar nggak ada bekas longsoran, nggak ada. Sampai ke bawah tuh kita jam 6, maghrib lah. Maghrib sampai bawah tuh. Dan sampai sebelum pulang tuh dibilangin, Kang mau nggak ikut lagi katanya minggu depan. Oh kemana Pak? Cikuray katanya. Cikuray kan di Garut. Saya bilang kok ke Garut? Katanya cuma 40 di gunung di Bandung nih. Emang ke luar Bandung juga ya? Iya kita Cikuray ada. Terus kita juga ada agenda ke Gunung Lawu. Cuman saya bilang wah nggak deh. Cukup sekali aja saya ngalamin kayak gini gitu. Takutnya malah kejadian-kejadian yang aneh-aneh lagi gitu kan. Dan sempat nih mau gabung nggak ke grup kita?
Oh ya, di grup mana tuh? Di WA bukan, di Line mereka bikin grupnya. Ditunjukin grupnya, perjanjian darah, grup nama grupnya. Nggak tahu lah itu grup apa. Cuma saya bilang nggak tahu, nggak mau saya ikut lagi. Udah cukup saya bilang. Sekali ini aja. Perjalanan pulang normal, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa gitu. Justru horornya itu dari yang tamunya gitu ya. Betul, dari yang tamunya gitu, yang bikin penghuni di sana tuh keganggu gitu. Dan itu pengalaman pertama saya, mungkin hampir mati ketimpa pas longsor itu. Maksudnya saya sudah sering naik gunung, ngalamin berbagai macam, kayak ketemu binatang lah, ketemu suara harimau, tapi nggak pernah sampai yang kayak gini gitu. Yang sampai membahayakan nyawa lah ya. Setelah saya pulang, saya ceritain ke teman-teman di komunitas, ternyata sama. Mereka yang nge-guide ke gunung yang lain, yang dicari itu tempat angkernya. Karena kan rata-rata gunung di Jawa ya khususnya ya, di Jawa tuh tiap puncak tuh selalu atau enggak minimal ada makam lah, atau enggak nisan. Entah itu makam pahlawan, makam yang dibuyutkan gitu. Oh, jadi teman-teman yang nganterin mereka juga? Teman-teman yang lain ada juga yang ngantar di hari yang sama. Gimana guys? Kita undang nggak versi teman-temannya Mas TB nih? Kayaknya apalagi pas di Gunung Lawu ya. Karena kan tadi dia bilang, wah ini gunung yang kita pengen tuju nih gitu. Betul. Yang dicari kayaknya emang gunung-gunung yang mistis lah. Kalau kalian setuju, boleh banget request komen di bawah. Jadi setelah itu udah lost kontak sama mereka? Saya yang ngeblok mereka sih. Karena takut. Maksudnya takut kejadian apa lagi gitu. Takut diajak-ajak. Udahlah saya hilang kontak aja gitu. Ya ini sebetulnya di luar konteks ritual-ritual yang mereka lakukan gitu ya. Karena kan ini konteksnya lagi mendaki gunung gitu. Betul. Nah ketika mendaki gunung nggak persiapan, jangan-jangan bisa kenapa-kenapa begitu. Itu kan Betul. yang mungkin ditakutin gitu. Betul. Jadi mereka lebih sibuk ritual dibanding keselamatan pas naik gunungnya Iya, gitu. betul. Ini mungkin masih selamat nih. Iya, Kalau gunung yang lebih tinggi dan tingkat kesulitannya lebih sulit kan gimana? betul. Tapi yang gunung saya naikin itu nggak ada makam sih untungnya di puncaknya ya. Karena kan kayak di Lawu kan ada beberapa tempat yang ada makamnya gitu. Iya, dan mungkin untuk tour guide gitu nih, dari kisah ini mungkin belajar juga ya, bahwa background checking dulu deh. Betul. Tamunya gimana gitu. Ya untung maksudnya nggak kejadian ya yang dipikirin tadi ya. Iya. Tapi tahu-tahu ternyata mau ditumbalin kan, wah Kita nggak tahu. Ya. tinggal nama nanti. Betul. Ya setelah itu saya belajar lah. Ada job guide lagi. Saya tanya dulu nih dari mana gitu. Kalau udah aman saya pastiin. Background check aman ya udah oke gitu. Habis itu saya nggak mau lagi. Dan mereka emang sengaja nyari di Facebook tuh komunitas kita gitu. Karena komunitas kita tuh emang khusus jelajah yang gunung-gunung yang ada di Bandung. Mereka tahu dari Facebook nyari-nyari gitu. Sampai kontak kita, sampai berhubungan tuh. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Mas Siap, TB sama-sama, sudah datang Mas dan bercerita. Nah itu deh guys episode pada kali ini. Selamat liburan buat kalian. Dan kalau misalnya liburan kalian ketemu dengan sekte-sekte atau aliran-aliran kayak gini, wah hati-hati itu. Kalau kalian masih selamat, syukurlah. Seenggaknya bisa cerita nih di podcast RJL kayak Mas TB. Gue Fajar Ditya, RJL undur diri. Ciao.